warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal ats. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, yang saya hormati para sahabat jamaah Masjid Jami As-Salam, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, nikmat iman. Karena yang paling besar adalah nikmat iman. Bukan harta yang kita miliki, bukan jabatan yang kita sandang. Bagi seorang Islam yang paling nikmat adalah iman dan Islam. Kalau yang nikmat paling besar itu harta, kekayaan, makanan, tentu kambing pun bisa makan, hewan pun bisa hidup. Tapi hidup ini apa gunanya tanpa ada iman dan Islam? Karena itulah jangkauan jangka panjang dari kehidupan di dunia ini, iman dan Islam akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia wal akhirah. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke berapa ini? 9 ya. Kamis, Selasa 8 10. Nah, ini adalah hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa setiap ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kali lipat. Man taqarraba, siapa orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan diri di bulan Ramadan ini dengan amalan sunnah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibalas amalan sunnah tersebut dengan pahala seolah-olah dia melaksanakan ibadah fardu. Barang siapa melaksanakan ibadah fardu, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70 kali ibadah fardu di tahun-tahun yang lain. Inilah keutamaan Ramadan. Ngajinya saja, datangnya salatnya saja, salat. Siapa orang salat berjamaah di bulan Ramadan, yang dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, mudawamah dia, istiqomah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak pernah lepas 1 bulan itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahullahu taala bikulli raqatin Madinah. Allah berikan kepadanya 1 kota di surga dari setiap rakaat salat. Tapi syaratnya 1 bulan itu full nggak neko nih, maghrib, subuh, isya, duhur, asar, berjamaah. Berjamaah itu di mana saja, bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di ladang, ya, bisa di tempat kerja. Nak sempat di masjid, karena kita lagi di ladang, jamaah ada 2 orang, ajak di salat berjamaah 2 rakaat. 2 rakaat. Salat berjamaah itu, walaupun hanya 2 orang, sama itu. Yang penting jamaahnya, tapi lebih afdal jamaah itu di masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis tadi, Nabi bersabda, 1 kali amalan sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas amalan fardu. Tidurnya orang yang berpuasa itu sama dengan ibadah.
Maka dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati," andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku tahu ma fi ramadhana, apa yang terkandung di bulan Ramadan. Apa yang terkandung di bulan Ramadan? La tamannau an takuna sanatu kulluha ramadhana. Niscaya dia akan ingin berharap setiap bulan itu adalah bulan Ramadan dalam satu tahun. Kenapa? Karena banyak berbagai kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, diamnya orang yang berpuasa ibadah, bekerjanya orang yang berpuasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya itu. Andai kata terlihat pahala-pahala yang terkandung di bulan Ramadan, lihat surga dinampakkan dengan keindah kenikmatannya, neraka diperlihatkan dengan berbagai siksaannya, pahala kita dinampakkan berlipat-lipat ganda, dosa terlihat dihapuskan. Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamannau an takuna sanatu kulluha ramadhana. Maka dia ingin menjadikan setiap bulan itu adalah bulan Ramadan dalam satu tahun, karena begitu besar di bulan Ramadan. Tetapi ada ini, kalau kenikmatan kita tadi udah banyak Ramadan ya, tetapi ada beberapa hal yang akan menghapuskan daripada ibadah-ibadah Ramadan. Ada berapa itu? Ada 5. Kalau kita batal puasa, tahu makan sengaja batal, minum disengaja batal, kemudian keluar sperma disengaja batal. Itu puasa secara zahir. Tapi ada yang membatalkan puasa yang kadang kita tidak sadar. Ini penting kita ulang-ulang. Imam Al-Ghazali disebut Hujatul Islam. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip hadis dari Imam Ad-Dailami, kata Nabi SAW, ada 5 perkara yang akan menghapuskan pahala Ramadan, pahala orang yang berpuasa. Yang pertama, kata Nabi SAW, berdusta. Ini berdusta ini apa? Bohong ya, berbohong, bercerita kadang-kadang kita. Puasanya tidak batal itu, Eko. Wah ini saya bohong nih, batal puasa. Tidak, puasa tidak batal. Tetapi pahalanya, maka tadi bersambung dengan hadis kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atsu. Banyak orang yang berpuasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu ilal ju'u wal atsu, kecuali dia hanya menahan lapar dan haus saja. Pahalanya tidak ada. Puasanya sah tapi tidak mendapat pahala. Kenapa? Yang pertama yang membatalkan pahala puasa adalah al-kadzib. Orang yang suka berbohong di bulan puasa. Nah, stop dulu ya Iko ya. Stop dulu kita berbohong nih. Kalau ditanya, kalau bulan-bulan yang lalu kita udah selesai kerjaan, sudah. Kalau sekarang ini jangan bohong. Ya, bohong menjadikan batal puasa. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah ghibah. Tahu ghibah? Apa ghibah? Ghibah itu membicarakan orang lain. Kita ngumpul bersama, ngobrol, ini kadang-kadang kita nggak kerasa itu ngobrol membicarakan kejelekan, keburukan orang lain. Ghibah. Ghibah itu di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, kalau tidak salah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni. Yang berprasangka buruk terhadap sesama. Hati-hati di bulan Ramadan, jaga hati, karena Ramadan puasa itu ibadah yang sirriyah, ibadah hati, ibadah yang tidak nampak oleh mata. Kalau sholat nampak oleh mata, baca Quran nampak oleh mata, zakat nampak oleh mata, tapi puasa tidak nampak oleh mata. Saya tidak tahu siapa Dedi puasa atau tidak. Ya, tahu nggak saya? Tidak tahu. Tapi kalau sholat tahu. Oh subit tadi sholat berjamaah di sini asar, tahu, oh ada nampak. Kali puasa tidak tahu, siapa yang tahu puasa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, "As-saumu li wa ana ajzibi."
Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Karena puasa ini puasa sirriyah, amalan yang tidak nampak. Maka apa hubungannya hati? Kata Allah dalam Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, jauhilah dari sebagian prasangka buruk. Inna ba'da dhanni ismun. Karena prasangka buruk itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini kita di antara kita kadang-kadang mencari kesalahan orang lain, kemudian kita timbulkan agar orang malu dengan kesalahannya. Banyak ini. Hati-hati yang punya HP, ya, yang punya sosial media di Facebook, di Instagram, di WA, hati-hati itu postingan-postingan kita bisa menimbulkan hilangnya pahala kita apabila postingan tersebut tidak bermanfaat, mengadu domba orang lain. Itu tadi dari wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu saling mengupat antara satu dengan yang lain. Mengupat, membicarakan orang lain. Subi ada kesalahannya, posting di Facebook. Wah, Pusbi hari ini makan sate. Nah, di Facebook diposting, sehingga komentar-komentar di situ menimbulkan gaduh adu domba. Maka puasa itu adalah puasa hati. Bersihkan hati kita. Maka agama mengajarkan ungdur ma qala wala tandur man qala. Jangan lihat siapa yang bicara, lihat apa yang dibicarakan. Jangan lihat siapa yang berbicara. Kenapa demikian? Kalau kita melihat siapa yang bicara, takut nanti keduluan oleh rasa suka. Ya, saya suka sama Dedi bicara salah, tetap menurut saya benar, karena yang saya lihat Dedinya, bukan yang bicaranya. Tapi kalau yang saya lihat benci sama Dedi, walaupun benar Dedi yang bicarakannya, dalilnya mantap, karena saya benci, itu akan saya salahkan. Maka agama mengajarkan ungdur ma qala wala tandur ma qala. Lihatlah apa yang dibicarakannya, jangan lihat siapa yang bicara. Walaupun dari dubur ayam berupa telur, ambil, makan, ya. Tapi walaupun dari mulut kiai, tapi hasutan, fitnahan, nah, tinggalkan. Jadi itulah kita. Jadi wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, di bulan puasa ini kita jangan cari kesalahan lain. Hentikan mulut kita untuk berghibah, membicarakan keburukan orang lain. Ayyuhibbu ahadukum, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu suka? Salah satu di antara yang suka, ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kamu makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kamu akan merasa jijik. Itulah orang yang suka membicarakan orang lain, dia sama dengan membakar bangkai saudaranya yang sudah mati. Masya Allah tuh. Maka hentikan kita menggibah, hentikan kita namimah. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebabkan puasa itu hilang adalah namimah. Namimah itu mengadu domba. Mengadu domba itu, si Eko supaya sama si Andi ini dia adu domba, supaya bagaimana berbentrokan. Nah, itu pengadu domba, tukang kompor kalau bahasa kita bilang. Bagaimana si A dengan si B, jadi adu domba. Nah, mungkin itu saja. Alhamdulillah, waktu berbuka telah tiba. Waktu berbuka telah tiba. Maka kita sama-sama